Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku pet interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 11B ya. Matematika wajib ya. Yang akan kita bahas masih berkaitan dengan bab 1 yaitu diagram pencar, tepatnya yaitu asesmen harian pilihan ganda nomor 1 sampai 10 halaman 14 sampai 16. Langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 1. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 menggunakan bacaan berikut ini ya. Bacaannya cukup panjang, ada 3 paragraf. Silahkan dibaca sendiri ya anak-anak. Judulnya faktor yang memengaruhi suhu udara. Pertanyaan nomor 1, perhatikan beberapa pasangan variabel berikut. Pasangan variabel yang benar adalah dari kelima ini kita disuruh mencari pasangan variabel yang paling benar ya. Dari bacaan ini ya, tadi saya sudah membaca, ini penyelesaiannya bisa disimpulkan ya. Setiap tempat memiliki suhu berbeda-beda ya, tergantung atau lamanya waktu penyinaran matahari, ini yang berada di paragraf 1 ini, sudut datangnya sinar matahari, adanya awan di langit, dan ketinggian tempat. Dengan demikian, suhu udara sebagai variabel terikat ya, karena suhu udara itu dipengaruhi, bukan memengaruhi ya, tapi dipengaruhi. Karena dia dipengaruhi maka dia terikat ya, terikat oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang ada seperti ini, lamanya penyinaran dan lain-lain. Sehingga jawabannya yang C ya, satu ini. Ini ketinggian tempat ini bebas, berarti suhu udaranya terikat. Kita cari saja suhu udara ya. Suhu udara yang termasuk variabel terikat itu ada pada nomor 1, 4, dan 5. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Variabel yang memiliki korelasi positif dengan suhu udara adalah, nah, yang perlu diingat, korelasi positif itu jika nilai variabelnya, variabel X-nya itu variabel bebasnya naik, maka variabel Y-nya atau variabel bebasnya juga ikut naik ya, variabel terikatnya juga ikut naik ya. Jadi ada yang naik semakin naik atau sebaliknya begitu ya. Jadi karena ini yang dicari positif ya, penyelesaiannya kita identifikasi satu persatu. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah suhu udaranya. Dengan demikian korelasinya negatif ya, karena bertentangan ini ya. Di sini tinggi, ini rendah. Nah, jika ada unsur yang berlawanan seperti ini berarti dia negatif. Yang kedua, makin lama penyinaran matahari, makin tinggi suhu udaranya. Nah, ini ada lama, ada tinggi. Nah, ini berkonotasi sama-sama tingginya ya. Dengan demikian korelasinya positif. Yang ketiga, makin banyak awan di langit, makin menurun suhu udara. Nah, ini banyak, ini menurun berarti dia berlawanan. Dengan demikian korelasinya negatif. Yang keempat, makin besar sudut datangnya sinar matahari, makin tinggi suhu udara. Nah, ini berarti positif ya ini. Jadi variabel yang memiliki korelasi positif pada pilihan D ini. Penyinaran matahari dan sudut datangnya sinar matahari ini. Ini kan positif sama awan di langit ya, awan di langit ini. Penyinaran matahari ya, penyinaran matahari dan sudut ini sudutnya, terus ini penyinarannya ya, lama tinggi, ini besar tinggi, begitu ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 3, variabel yang memiliki korelasi negatif suhu udara adalah, nah, negatif itu berarti saling bertentangan, misalnya jika X-nya naik, Y-nya turun, begitu dan sebaliknya. Penyelesaiannya kita identifikasi satu-satu. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah suhu udaranya ya. Ini tinggi, ini rendah. Nah, ini berlawanan ya. Dengan demikian korelasinya negatif. 11, makin lama penyinaran matahari makin tinggi. Nah, ini lama tinggi berarti dia sejalan ya, atau sama-sama meningkatnya. Dengan demikian korelasinya positif.
Yang ketiga, makin banyak awan di langit, makin menurun suhu udara. Nah, ini banyak, ini menurun berarti berlawanan ya. Dengan demikian korelasinya negatif. Yang keempat, makin besar sudut datangnya sinar matahari, makin tinggi suhu udaranya. Beda ini makin besar, makin tinggi. Nah, ini sama-sama naiknya berarti dia berkorelasi positif ya. Jadi variabel yang memiliki korelasi negatif, maaf, yang 4 ini besar sudut datang sinar matahari makin tinggi ya. Berarti ini kan positif. Berarti yang negatif itu yang pilihan B ini ya, ketinggian tempat dan adanya awan di langit. Ini ketinggian tempat ini kan tinggi, rendah, sama awan. Ini awannya ini banyak terus menurun. Ini kan negatif, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Pasangan variabel yang memiliki penyebaran data seperti diagram pencar di atas adalah, nah ini dari kiri bawah ke kanan atas ya, berarti dia positif gitu ya. Penyelesaiannya, variabel X dan Y pada diagram pencar berkorelasi positif. Pasangan variabel yang berkorelasi positif pada pilihan yang C ini penyinaran matahari dan suhu udara ya, di penjelasan nomor 2 dan 3 tadi silakan dibaca lagi. Yang jelas yang positif itu penyinaran matahari dan suhu udara, sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 5, perhatikan berikut ini dari kiri atas ke kanan bawah ya, berarti dia negatif ya. Pasangan variabel yang memiliki penyebaran data seperti diagram pencar di atas adalah, nah ini kita cari yang negatif. Dari penjelasan nomor 2 dan 3 tadi yang berkorelasi negatif itu yang, nah ini variabel X dan Y pada diagram pencar berkorelasi negatif. Pasangan variabel yang berkorelasi negatif adalah yang D, yaitu suhu udara dan jarak tempat dari garis khatulistiwa. Selanjutnya, ini jawabannya yang D ya. Yang D ini, suhu udara dan jarak tempat dari garis khatulistiwa. Yang nomor 5, nomor 6 maaf, dari data bivariat berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Ini ada 5 data ya. Pertanyaan nomor 6, data bivariat yang memiliki korelasi positif adalah, nah penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu dari kelima data ini. Gambar pertama ini ya, min 3 0 nih, ini kan min 3 0 02 ya, 02 dan seterusnya ya, kita titik-titik lalu kita tarik garis tengah-tengahnya, berarti mendekati garis linier ya, garis lurus. Yang kedua ini min 1 2 min 1 2 ini dan seterusnya di titik-titik lalu kita tarik tengah-tengahnya mendekati garis lurus ya ini. Yang nomor 3 3 4 dan seterusnya dipasang-pasangkan terus kita tarik. Nah, ini membentuk lengkung ya. Ini tren datanya mendekati garis non-linier. Yang keempat, maaf ini 6 min 1 ini dan seterusnya sampai 1 3 yang ini. Nah, ini juga lengkung mendekati garis non-linier ya. Yang kelima, nah ini yang kelima 1 sini ya. 2 1 sini. Nah, setelah itu di titik-titik ya, ini kan tidak beraturan ya. Sehingga nomor 6, data bivariat berkorelasi positif. Jika X makin meningkat, maka Y makin meningkat. Begitu juga jika X makin menurun, maka Y makin menurun. Nah, yang makin meningkat dan meningkat, X-nya meningkat, Y-nya makin meningkat itu yang ini ya, 1 dan 3. Kita lihat ini kan makin meningkat, ini juga makin meningkat, sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 7 yang masih berdasarkan data yang tadi, data bivariat yang memiliki korelasi negatif adalah, penyelesaiannya data bivariat berkorelasi negatif jika X makin meningkat maka Y makin menurun. Begitu sebaliknya jika X makin menurun maka Y meningkat ya, jadi berlawanan. Hal ini ditunjukkan oleh diagram pencar pada gambar 2 dan 4. Nah, gambar 2 tadi, nah ini ya, ini kan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang keempat ini juga dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 8, data bivariat yang tidak berkorelasi adalah, penyelesaiannya, data bivariat tidak berkorelasi jika penyebarannya datanya tidak berpola.
ditunjukkan oleh diagram pencar pada gambar 5. Nah, dari gambar 5 tadi seperti ini ya. Nah, ini kan tidak berpula, tidak beraturan. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 9, data bivariat yang memiliki tren nonlinier adalah penyelesaiannya. Data bivariat yang memiliki tren nonlinier, penyebaran datanya mendekati garis tidak lurus. Nah, ini yang tidak lurus tadi. Nomor 3 dan nomor 4 ya, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 10, data bivariat yang memiliki tren linier adalah penyelesaiannya. Data bivariat yang memiliki tren linier, penyebaran datanya mendekati garis lurus. Penyebaran data pada diagram pencar yaitu yang garis lurus tadi 1 dan 2. Gambarnya seperti ini gambar 1, ini gambar 2 ya. Ini mendekati garis lurus sehingga jawabannya yang A. Demikian penjelasan untuk soal asesmen harian pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.